Haleluya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan karena anugerah dan kasih Tuhanlah yang membuat kita selalu kuat dalam menjalankan kehidupan ini, Bapak Ibu. Tentu kita tahu bahwa liku-liku dalam kehidupan ini begitu beragam ya. Banyak hal bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin tidak kita rencanakan, tidak kita pikirkan, itu bisa terjadi. Bahkan sesuatu yang sudah kita rencanakan, kita rindukan, belum tentu itu terjadi. Inilah kehidupan Bapak Ibu ya. Dan hari-hari ini saya tetap terus ingin mengajak kita semua untuk benar-benar mau hidup dekat dengan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang berat, saudara-saudaraku, kecuali pertimbangan yang harus kita lakukan adalah kita mau duduk diam di kaki Tuhan, dekat dengan Tuhan. Seperti tadi lagu firman Tuhan yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan, lebih baik apa? Satu hari di pelataran Tuhan ya. Ini pemazmur yang mengatakan ini, Mazmur Daud ya. Satu hari di rumah Tuhan itu sungguh berharga bagi hidup dia. Dan hari ini hari Minggu tanggal 22 September tahun 2024, kita akan masuk dalam sesi yang keempat dalam tema kita memahami rencana dan tindakan Allah. Dan sepertinya ini mungkin yang terakhir ya saudara-saudaraku ya, sesi yang terakhir ya. Ya, memahami rencana dan tindakan Allah bagian keempat. Kalau minggu lalu saya berbicara tentang seorang yang bernama Yusuf ya, bagaimana rencana Tuhan dan tindakan Tuhan atas kehidupan seseorang yang bernama Yusuf ya, dalam usia yang sangat muda ya, dia harus berpisah dengan orang tuanya karena perlakuan yang tidak adil yang dialami Yusuf oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Tapi kita tahu bersama kisah yang luar biasa ini ya, kisah yang luar biasa ini membuat kita terkagum. Dan kita tahu bahwa memang kendali hidup setiap umat manusia itu di tangan Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat kebenaran yang luar biasa dalam kitab Roma pasal yang ke-11. Saya ajak kita semua untuk membuka kitab Roma pasal yang ke-11. Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, saya percaya engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Setiap perkataan kita ini ada kuasa, saudara. Jangan berkata hal yang tidak baik, hal yang negatif, tapi perkataan hal yang positif yang memberkati hidup kita. Katakan, saya sehat, saya kuat, saya sembuh, ya, saya diberkati Tuhan, dan hidup saya senantiasa menjadi berkat. Amin. Mari sama-sama kita melihat Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Dan tema khotbah memahami rencana dan tindakan Allah bagian yang keempat. Saya akan baca buat kita semua. Saudara-saudari, simak baik-baik firman Tuhan ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Ada tanda seru di sana ya saudaraku ya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Ditutup dengan tanda seru di sana. Saudara, puji Tuhan. Ya, Roma ini tentu ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, firman Allah yang ditulis oleh Paulus ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita tidak pernah mengerti sebenarnya jalan-jalan Tuhan. Kita hanya diminta untuk memahami saja rencana dan tindakan Tuhan. Kita nggak pernah mengerti, saudara-saudaraku. Saya pernah berkata ya beberapa waktu lalu bahwa Tuhan Yesus melakukan hal yang sungguh ajaib, ya kan, bahwa dia
Dia bisa menghidupkan Lazarus, membangkitkan Lazarus. Ya. Kemudian Tuhan Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur. Di sini kita menangkap pesan Tuhan bahwa ya terlalu gampang dan mudah bagi Tuhan. Amin. Terlalu sulit bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu ya. Kalau kita membaca 1, 2, 3, 4 ayat firman Tuhan ini, mata kita dibukakan kembali, diingatkan bahwa memang kita tidak pernah bisa menyelami jalan dan keputusan-keputusan dari Tuhan. Ya, saya selalu mengingatkan kita semua Bapak Ibu, saudara-saudari, iman itu harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Salah satu cara yang paling diperkenankan Tuhan untuk kita bertumbuh iman adalah membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Saudara boleh berjam-jam nonton sesuatu yang bukan firman Tuhan, tapi belum tentu imanmu bertumbuh. Tapi coba engkau duduk membaca firman Tuhan 10 menit, 20 menit, setengah jam, bisa sampai 1 jam, tanpa kita sadari. Kalau kita lakukan ini rutin, iman kita ini bertumbuh, saudara-saudaraku. Ya, firman Tuhan itu, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya dibutuhkan telinga rohani, hati yang bersih, hati yang subur. Seperti doa tadi bahwa untuk supaya hidup kita berbuah, hati kita ini harus hati yang subur, saudara-saudaraku. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat kembali kepada ayat-ayat bacaan firman Tuhan ini. Ya, kita nggak pernah tahu ke depan ini hidup kita akan seperti apa. Tapi saya kasih satu kunci kepada saudara. Ya, kalau kehidupanmu kau serahkan ke dalam tangan Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ya, kita tidak ke kanan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, lurus saja jalan Tuhan. Maka saya memastikan bahkan hidup kita akan berhasil dan berbahagia di dalam Tuhan. Saudara, mari kita akan mengupas ayat firman Tuhan pagi ini ya. Ada 4 hal yang kita akan lihat satu persatu ya. Ini mengingatkan kita. Ya, saya sekali lagi bilang dibutuhkan iman percaya kepada Dia. Ya, saya mau jemaat yang saya layani, saudara harus belajar firman Tuhan. Ya, saya ini tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sesaat, hidup ini hanya sementara. Ya, kita boleh berjaga-jaga, jaga kesehatan, ya tidak boleh makan sembarang. Harus, saya pun sekarang demikian, saudaraku, berusaha untuk rajin olahraga. Ya, tetapi nanti juga tuh akan ada akhirnya hidupnya. Bagaimana kita mengisi hidup kita? Kita bukan saja sehat secara jasmani, tapi rohani kita tuh sehat. Amin. Dan kita butuh yang namanya makanan-makanan yang berkualitas. Betul nggak? Makanan rohani yang berkualitas. Dan kita hanya bisa dapatkan dalam firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku, perhatikan ayat-ayat firman Tuhan. Ayat 33. Kita akan lihat dan kita akan melihat inti setiap ayat di sini untuk kita lebih mengerti, memahami rencana dan tindakan Allah. Saudara, memang Roma 11 ini ya bicara tentang kehidupan atau tentang bangsa Israel. Ya, kita sudah tahu lah ya, bangsa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Ya, itu keputusan Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, satu bangsa manapun di muka bumi ini bisa protes kepada Tuhan. Ya, itu haknya Tuhan. Sekalipun kita tahu bersama, kalau kita baca Roma 11, saya baca dulu ya Roma 11 ayat 28. Perhatikan saudara-saudaraku ayat 28-nya mengenai Injil. Kita lihat dulu pendahuluannya di sini ya. Mengenai Injil, mereka bangsa Israel adalah apa saudaraku? Seteru Allah oleh karena kamu. Mengenai Injil artinya kita tahu ya, Injil itu kabar baik, kabar bahagia, kabar sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Yesus yang menjadi manusia. Dia adalah Injil sepenuh itu sendiri, saudara. Dia adalah satu, mengenai Injil, mereka ini adalah satu Allah. Kata Injil, bangsa ini tidak percaya kepada Mesias, ya, oleh karena kamu. Tapi lihat, tetapi mengenai pilihan, ini dia saudaraku. Mereka adalah apa saudaraku?
kekasih Allah oleh karena siapa? Karena nenek moyang. Ada perjanjian antara Allah dengan bapak orang percaya, yaitu Abraham. Dan ini faktor hal yang tidak bisa kita tolak, kita bantah. Saudara, kita lihat hari ini ya, melalui bangsa ini, melalui perjalanan hidup bangsa Israel dan kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan ini yang dikatakan adalah kekasih Allah, kita akan melihat betapa sebenarnya kita tidak pernah bisa tahu rencana Tuhan. Ya nggak? Betul nggak? Idealnya kan bangsa ini mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul nggak? Tapi kita tahu bersama, bangsa ini sendiri yang menyalibkan Yesus, Sang Mesias. Nah kita nggak pernah tahu, saudara-saudaraku. Maka itu, kalau kami baca kitab Roma ini, saudara-saudaraku yang saya sangat diberkati Tuhan itu, berbuat baiklah engkau kepada semua orang. Saya baca dulu ya, Roma pasal 13, saudara-saudaraku. Ini ayat yang luar biasa, kita diingatkan Tuhan. Ya, dalam kitab Roma pasal yang ke-11. Perhatikan saudara-saudaraku, Roma pasal yang ke-11. Saya akan ajak kita untuk melihat Roma 11 ini di dalam Roma 13, Roma 13. Roma 13 mulai ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga tersimpu dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, petunjuknya di ayat ini, saudaraku. Petunjuk jelasnya Roma 13 di ayat yang ke-3. Sebab jika seorang berbuat baik, Roma 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada siapa, saudara? Pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Ini dia. Perbuatlah apa? Apa, saudara? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi saudara, ini kita didorong terus untuk kita berbuat kebaikan. Jangan berhenti. Jangan berhenti untuk berbuat selalu kebaikan di dalam kehidupan ini. Nanti kapan ada waktu kesempatan saya akan khotbahkan di Roma pasal yang ke-13 ini ya saudara. Nah kembali ke Roma 11, kita lihat ayat 33. Yang pertama saudaraku, kita akan masuk dalam perenungan ya untuk 4 poin pada hari ini. Yang pertama ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara, yang pertama, besarnya kekayaan hikmat Allah. Katakan amin, saudara. Besarnya kekayaan hikmat Allah. Saudara, tidak terselidiki dan tidak terselami. Kita semakin menyelidiki, kita semakin menggali firman Tuhan, kita semakin dibuat tercengang, saudara. Kenapa kita tercengang? Karena betapa firman Tuhan ini, hikmat Allah ini, harta yang tidak bernilai, harta yang begitu luar biasa. Sehingga untuk poin pertama, untuk memahami rencana dan tindak Allah, kita harus melihat dari perspektifnya Tuhan, bahwa besarnya kekayaan hikmat Allah. Saudara, kalau kita baca kitab Kejadian, kalau saya membaca kita semua untuk sebentar untuk melihat kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, Bapak Ibu. Kita buka sebentar Kejadian pasal yang pertama. Perhatikan ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, tahu nggak ukuran bumi? Tahu nggak kita ukuran bumi? Apalagi ukuran langit. Menurut saudara, yang diciptakan Allah ini, bagi kita, manusia, kecil atau wow, besar? Saya mau tanya. Besar.
Kita sudah bangga, saudaraku. Orang bisa menemukan listrik mencipta Thomas Alva Edison ya. Kemudian pesawat terbang yang Wright bersaudara, penemu-penemu ini, teknologi pengetahuan itu sudah bangga dan hebat. Tapi Tuhan luar biasa. Dia menciptakan langit dan bumi. Besarnya kekayaan hikmat Allah. Dan ini kalau saya mau tarik benang merah, saudara, dalam kehidupan kita orang percaya, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah saudaraku, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Amin. Karena terlalu besarnya kekayaan hikmat Allah, sehingga dia bisa memberikan solusi-solusi. Saudara, kita tahu bangsa Israel ya, karena kita dalam Roma 11 tentang bangsa itu, dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Hampir 2 juta orang, saudaraku. Bukan jumlah yang sedikit. Jumlah yang sangat banyak. Dan semua orang-orang ini, orang-orang yang tidak terdidik, tidak terlatih ilmu pengetahuan, tidak tahu, orang yang buta secara pengetahuan, bisa dikatakan orang bodoh. Tapi hari ini bangsa Israel ini, saudaraku, ini bangsa yang luar biasa. Ya, bangsa penemu, ya, menemukan apa saja, menciptakan apa saja. Karena apa? Karena mereka kekasih Allah. Kita nggak boleh cemburu. Amin. Kita ini bersyukur, saudaraku, sebagai orang Indonesia yang lahir di Indonesia, saya pribadi. Kalau firman Tuhan bilang kita ini kan dicangkokkan, ditempel begitu, ya, sehingga kita mengalami kasih anugerah Allah. Tapi dasar bangsa Israel bangsa yang tegar tekuk. Mereka dipimpin oleh Musa, ya kan? Saya pagi tadi juga baca renungan tentang bangsa ini, saudara. Pagi tadi saya baca renungan tentang bangsa ini di handphone saya, ya kan? Dan mereka marah ke Musa, berontak ke Musa. Mereka bilang, lebih baik kami mati di tanah Mesir, kata mereka. Bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, saudara-saudara. Musa ini kesabarannya luar biasa. Ya, kita belum tentu bisa punya kesabaran sehebat Musa, saudara-saudaraku. Tapi inilah yang hebatnya firman Tuhan. Musa bisa memimpin bangsa ini dalam hikmat Allah. Amin, saudara-saudaraku. Wow, gak gampang, saudara. Kita tahu ya, pada di depan mata mereka sendiri, mereka melihat keajaiban Tuhan membelah laut merah kosong. Saya belum pernah lihat, saudara, ya kan? Di depan mata mereka. Kemudian Tuhan kirim makanan dari sorga buat mereka, sehingga mereka nih otaknya pandai-pandai dan pintar, karena dapat makanannya dari sorga, saudaraku. Ya terserah kita mau percaya atau tidak, tapi makanannya kan dari sorga. Mana dari sorga. Mereka pintar-pintar. Tapi kita lihat, bangsa ini, bangsa yang ternyata Alkitab tadi katakan, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Ayat 33 tadi, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Kita nggak mengerti, saudara, mengapa Tuhan memutuskan bangsa ini jadi kekasih Tuhan. Kita nggak tahu ya, tak bisa kita selami jalannya Tuhan. Kita nggak ngerti. Sekarang saya cuma bilang, apapun kehidupan yang kau alami, kau harus bersyukur. Engkau punya Allah, hikmatnya lebih dari segala-galanya. Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saudara, ayat 34. Perhatikan ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Nah, ini disinggung lagi pikiran Tuhan. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Jawabannya siapa? Nggak ada. Yang kedua, saudaraku, manusia tidak mengetahui pikiran Tuhan. Saudara, di Jawa Barat ya, di kota Bandung, saya berapa tahun tinggal di Bandung, itu ada koran, judulnya, nama korannya Pikiran Rakyat. Ya kan? Ada nama koran Pikiran Rakyat.
Saya tidak tahu apakah masih ada Quran, mungkin masih ada ya saudaraku ya kan? Pikiran rakyat. Orang tahu pikiran manusia, tapi pikiran Tuhan nggak tahu. Bahkan dalam Yeremia ditulis begini, rencana Tuhan itu rencana yang penuh damai sejahtera. Kita tahunya begitu kan, rencana yang tidak membawa pada kecelakaan, betul nggak? Ya kan? Tapi untuk mengalami itu kadang-kadang kita lewati dulu yang namanya lembah air mata, saudara-saudaraku. Pagi tadi kita dengar khotbah di online ya kan? Daud contohnya, Daud ada di Gua Adulam. Dia nggak bisa, memang dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja Israel. Tapi kita tahu bersama, dikejar-kejar terus dia oleh mertuanya sendiri, ya kan? Saul mau dibunuh, ya dia lari ke sana kemari, dia menjadi buronan, ya kan? Menjadi pelarian, gitu lah. Dan padahal dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel, ya kan? Saudara pikir kita bisa, akulah umat pemenang. Saudara, nggak ujuk-ujuk kita bisa nyanyi lagu itu. Ada kan lagunya kan? Kita umat pemenang. Kita pasti melewati dulu yang namanya proses demi proses, saudara-saudaraku. Nggak ada mahkota yang Tuhan akan terima kalau dia tidak disalibkan. Amin. Saya pernah kasih tahu kalimat ini. Tidak akan ada mahkota tanpa salib. Bapak Ibu, yang kedua, manusia tidak mengetahui pikiran Tuhan. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua, mengingatkan kita bahwa iman itu harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Amin. Saudara, ada satu ayat yang membuat saya juga terkagum dalam kitab Ibrani. Mari kita buka sebentar tentang tokoh-tokoh iman ya. Ibrani pasal 11. Bunyi firman Tuhan. Kita baca ya. Kita lihat di sini ya. Perhatikan saudara-saudaraku ya. Ada hal yang luar biasa yang perlu kita baca di sini. Yang ini yang membuat saya itu kagum dengan Bapak orang percaya ini, ya kan? Dikatakan begini saudara-saudaraku. Ini dia. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah tua. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu, apa saudaraku? Setia. Ini pikiran Tuhan ya. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar apa saudaraku? Keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Bisa katakan amin saudara-saudaraku? Bisa katakan amin? Iya, saudara perhatikan. Satu lagi saudara, saya ingin memberikan kepada saudara ayat firman Tuhan ini. Ayat 17. Karena iman, maka Abraham, ini dia. Ini katanya puncak dari iman Abraham. Ya, dia menanti 25 tahun keturunan, tapi baru Tuhan kasih waktu usia dia sudah senja. Bahkan Sarah sudah mati haid, betul ya? Ya, Sarah sudah secara bisnis tidak akan mungkin punya anak, nggak mungkin. Tapi lihat Alkitab terpancar. Perhatikan ayat 17 saudara. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan siapa? Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, ini yang tadi saya bilang, ia yang telah menerima janji itu, janji apa? Bangsa umat pilihan Tuhan ini saudaraku, ya kan? Rela mempersembahkan, ada kata rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ini dia, perhatikan ini ayat 19. Karena ia berpikir, ini pikiran manusia ya, pikiran manusia. Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Saudara, kata berpikir di sini ternyata diterjemahkan artinya menembus batas kemustahilan. Dan inilah saudaraku, kita Tuhan tolong transfer pikiranmu itu nggak mungkin saudara, bukan nggak mungkin.
untuk memahami pikiran Tuhan itu nggak mungkin. Dan ini dilakukan Abraham, saudara. Saya tulis di Alkitab saya, dia berpikir ini diartikan dia menembus batas kemustahilan. Siapa sih orang tua yang mau mati karena anaknya? Gak ada. Tapi Alkitab tulis dia rela. Sehingga dia pantas dan layak disebut Bapa orang percaya. Saudara, yang kedua, manusia tidak mengetahui pikiran Tuhan. Bahkan Abraham pun, saudara-saudaraku, harus melewati ujian demi ujian dalam kehidupan dia. Sehingga dia pantas disebut sebagai Bapa orang percaya. Saudara, kadang-kadang kita berhitung dengan Tuhan. Jujur ya kan? Kadang-kadang kita berhitung sama Tuhan. Saya pagi tadi sudah, Tuhan, kalau mau dipikir-pikir ya, kita tidak akan pernah bisa menghitung secara rupiah pakai mata uang kita Indonesia apa dan berapa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Harga oksigen di rumah sakit saya nggak tahu berapa, saudara-saudaraku. Berapa itu? Satu tabung oksigen yang berapa jadi? Pasti ada harganya. Hitung saja, saudara-saudara. Belum kita setiap hari kita makan 2-3 kali. Tak pernah pikir. Nah, saudaraku, kalau dalam hal ini, karena kita tidak mengetahui pikiran Tuhan, saya rasa kalau kita khawatir terlalu berlebihan, kita sebenarnya sudah menghina Tuhan. Betul nggak? Iya. Kita sudah tidak percaya kepada Dia. Saya percaya ini pengumuman abang berat. Memang nggak ditulis. Saya coba memahami. Tapi kalau membaca kitab Ibrani ini, saudara, ternyata dia berpikir bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati. Ya, Abraham sudah nothing tulus. Kehendakmu saja yang jadi, Tuhan. Ini saya tulis di sini, berpikir itu menembus batas kemustahilan. Untuk sampai level ini, saudara-saudaraku, ada harga yang harus dibayar. 25 tahun lebih Abraham menanti keturunannya. Sampai sedikit terbeset, dia mengawini Hagar. Saudara, kita tahu apa yang sudah Tuhan buat bagi hidup dia. Luar biasa. Yang ketiga, saudara biar memahami rencana dan tindakan Allah. Yang ketiga, ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Yang ketiga, saudaraku, dia mempunyai segalanya. Tolong ditulis itu. Dia mempunyai segalanya. Bahkan saudara-saudaraku, dia tidak akan pernah berhutang dengan kita. Amin. Kami ini banyak mengalami hal kayak gitu, saudara-saudaraku. Ya. Tidak akan mungkin Tuhan berhutang sama kita. Tidak akan mungkin, itu mustahil. Ya kan, tidak akan mungkin. Kita ini yang berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang kebaikan, berhutang kemurahan, berhutang segala-galanya atas kehidupan Tuhan. Berhutang kehidupan. Jadi kalau engkau bisa hidup sampai hari ini, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Engkau harus bersuka cita kepada Tuhan. Iya, saya bingung. Heran kalau lihat orang hidupnya sehat, kuat, diberkati Tuhan, kok tidak mau bersyukur kepada Tuhan? Kok tidak mau datang beribadah kepada Tuhan? Ada yang salah pasti dalam hidup dia. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, itu harus wajib, hukumnya wajib saudara mengucap syukur apapun keadaan dan kondisi kita hari-hari ini. Amin. Sehingga saya yang tulis di ketiga ini, dia mempunyai segala-galanya. Maka itu sambungannya di ayat yang terakhir, ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan seterusnya yang keempat, saya pernah sampaikan juga beberapa waktu lalu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku, dengan 4 poin ini kita harus punya 2 sikap. Perhatikan 2 sikap ini. Yang pertama, saudara, tetaplah berlaku setia padanya. Yang kedua, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, 4 hal tadi, besarnya kekayaan hikmat Allah, manusia tidak mengetahui pikiran Tuhan, Dia mempunyai segalanya,
Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan mendorong kita harus punya dua sikap, yaitu tetaplah berlaku setia kepadanya dan jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Artinya apa, saudara-saudaraku? Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Apa yang kita hasilkan sehari ini, apa yang kita bisa buat pada hari ini, itu semua semata-mata hanya kebaikan Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak bisa berkata kepada diri kita, kepada orang lain, semua karena aku hebat. Bukan. Saya benci orang sombong, saudara. Tuhan pun demikian. Keberhasilan yang kita capai hari ini, kesuksesan yang kita capai pada hari ini, berkat-berkat Tuhan yang kita alami pada hari ini, yang kita miliki, itu semua hasil dari apa? Kebaikan Tuhan, hasil dari anugerah Tuhan. Amin. Kita ini harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Oke, jadi dua hal, 4 hal saya bagikan dan punya sikap dua hal. Ya, kiranya kita diberikan hati yang selalu bersyukur, kita diberikan iman yang teguh dan kokoh dalam menjalani kehidupan ini. Hidup kita sendiri, hidup yang mau berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan saja. Saudara, biarlah 4 seri khotbah ini dapat memberkati kita semua, ya, bahwa memahami rencana dan tindakan Allah itu bukan hal yang mudah. Tapi kita mau berjalan dalam kebenaran Dia, iman percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu